Assalamualaikum dulur SG Movie sebangsa dan setanah kusir, apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film Indonesia lagi yang bergenre horor, yaitu Pengabdi Syaitan. Apakah setannya udah PNS atau masih ngabdi lur? Daripada kalian semua penasaran, yuk langsung saja kita ke alur cerita selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa ya lur, kita ingatkan lagi jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan jangan skip iklannya ya lur. Yuk langsung saja kita mainkan intronya. Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Rini. Saat itu ia sedang meminta uang royalti milik ibunya. Karena sebelumnya ibu Rini pernah menjadi penyanyi terkenal. Namun kini karirnya sudah berakhir semenjak ia sakit. Dan karena namanya sudah tidak terlalu dikenal, Rini pun hanya mendapat uang sedikit dari royalti ibunya. Kemudian ia pun pulang ke rumah. Singkat cerita, Rini pun sampai di rumah. Di rumah, Rini tinggal bersama nenek dan 3 adiknya yang bernama Tony, Bondi, dan Ian, serta kedua orang tuanya. Oh ya, si Ian ini lur nggak bisa bicara ya lur ya. Kemudian di sana terlihat ayah Rini yang sedang membuat kursi. Tak lama kemudian Rini datang dan bertanya kenapa ayah tidak menjual rumah mereka tetapi malah menggadaikannya. Kemudian bunyi lonceng ibunya terdengar. Seketika Rini pun mengeceknya. Lalu ketika Rini bertanya ibu kenapa, tiba-tiba ibu kejang-kejang sambil menghadap ke atap rumah. Rini pun merasa aneh kenapa ibunya seperti melihat sesuatu di atas. Lalu cerita berpindah ke ayah yang memutar rekaman lagu yang dinyanyikan istrinya. Lalu ayah pun keluar untuk menyuruh ibunya yang sedang merajut untuk masuk. Tak lama Tony pun pulang. Tony memberitahukan kepada ayah jika Tony akan menjual motornya untuk menghidupi keluarganya. Lalu Tony pun masuk dan memberikan rendang untuk makan adik-adiknya. Tak lama ibu juga memanggil dan Tony pun mengeceknya. Ketika Tony sedang menyisiri rambut ibu, Tony kaget kenapa rambut ibu pada rontok dan tiba-tiba jendela juga terbuka sendiri. Ketika sekeluarga sedang tidur, tiba-tiba Rini terbangun karena ibu memanggil. Rini pun mengeceknya. Tiba-tiba Rini heran kenapa ibu bisa berdiri. Dan ketika Rini menghampirinya, seketika ibu membunyikan lonceng dan kenapa ibu masih tertidur. Ternyata yang berdiri adalah ibunya ketika masih sehat. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi Rini. Tapi tak lama bunyi lonceng kembali terdengar lur. Rini pun mengeceknya dan di atas Rini heran kenapa ibu bisa berdiri seperti di mimpinya. Dan ketika Rini mendekatinya, tiba-tiba ibu terjatuh. Sontak Rini pun memanggil ayah. Ketika ayah mengecek, ternyata ibu sudah meninggoy. Keesokannya, ibu pun dimakamkan. Selesai pemakaman, ayah pun berbincang dengan ustadz di sana. Dan ketika Rini dan Bondi akan pulang, seorang pria menghampirinya. Pria tersebut bernama Hendra. Lalu Bondi berhenti. Rini pun kembali dan bertanya kenapa Bondi berhenti. Malamnya di rumah Rini diadakan tahlil bersama warga-warga di sana. Dan terlihat semua keluarga Rini yang nampak kebingungan dan tidak paham dengan apa yang semua orang ucapkan. Selesai tahlil, ayah pun menidurkan Bondi. Kemudian ayah bicara dengan Tony dan Rini jika ayah besok akan keluar kota untuk bekerja. Hal aneh pun mulai terjadi saat Tony sedang mendengarkan radio, di mana ia mendengar suara bunyi lonceng dari kamar ibu padahal ibu sudah dikuburkan. Lantas Tony pun mengeceknya, dan saat Tony masuk ke kamar sang ibu, Tony kaget ketika melihat lonceng yang biasa ibu bunyikan ketika sedang butuh sesuatu terbang sendiri lur. Sontak Tony pun lari ketakutan. Keesokan harinya ketika sang ayah sudah berangkat keluar kota, Tony pun ikut berangkat ke sekolah. Kemudian ketika Rini akan mencuci piring, Rini seperti melihat sosok yang menampakkan diri lewat sebuah cermin. Dan ketika Bondi sedang memainkan teropong roll film, tiba-tiba ia melihat sesosok penampakan dari teropong film tersebut. Malamnya ketika Tony sedang mendengarkan radio, Tony kembali mendengarkan suara bunyi lonceng dari kamar ibu. Tony mendengar suara seseorang yang memanggilnya dari radio. Sontak ia pun langsung mematikan radionya. Tapi tiba-tiba hal aneh juga terjadi dengan Ian. Di mana ketika Ian terbangun karena kebelas pipit dan Ian juga meminta Bondi menemaninya. Namun Bondi masih ngantuk lur. Akhirnya Ian pun pergi ke toilet sendirian.
Ketika Ian sedang kencing, ia merasakan di belakangnya ada sosok yang akan mendekatinya. Tapi ternyata itu adalah Bondi. Lalu ketika mereka akan kembali ke kamar, Ian seperti melihat sosok yang berdiri di depan gambar ibunya. Lalu Bondi pun melihat dan memastikannya, dan tiba-tiba kemudian keesokan harinya Tony mengembalikan peninggalan milik ibunya. Peninggalan tersebut berupa sisir yang biasa Tony gunakan untuk menyisir rambut ibu dan lonceng ibu. Di sisi lain terlihat Rini dan Hendra sedang berjalan berdua. Lalu Hendra mengatakan bahwa setelah penguburan ibu Rini, Hendra melihat ada sesosok perempuan yang mirip dengan ibunya Rini. Dan di rumah juga terlihat nenek yang seperti sedang panik dikejar-kejar oleh sesuatu, Lur. Kemudian Hendra pun menyuruh mereka sekeluarga untuk segera pindah. Namun Rini menolaknya untuk pindah sampai ayah pulang dan menunggu keputusan dari ayah. Singkat cerita, Rini dan Bondi sampai di rumah. Lalu saat mereka mencari nenek, mereka heran kenapa nenek tidak ada di kursi rodanya. Dan ketika Bondi mencarinya ke sumur, Bondi seperti melihat sesuatu di dalam sumur. Dan ketika Rini mengeceknya, ternyata yang berada di bawah sumur adalah nenek yang sudah meninggal. Kemudian nenek pun diangkat dan dimakamkan di samping rumah Rini. Di sisi lain terlihat Bondi yang menggigil sakit karena syok dengan kejadian tadi, Lur. Lalu ketika Rini sedang meletakkan kursi roda di kamar nenek, ia melihat sepucuk surat. Kemudian ia pun keluar dan bertemu dengan Hendra. Ia meminta pertolongan Hendra untuk mengantarkannya ke kota. Sesampainya di kota, Rini dan Hendra bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Mbah Budiman. Lalu Rini pun memberikan surat tersebut. Di dalam, Mbah Budiman mengatakan bahwa Mbah Budiman dulunya dekat dengan nenek Rini. Dan Mbah Budiman juga menjelaskan jika dulu sebenarnya nenek tidak setuju dengan pernikahan ayah Rini dan ibu Rini. Karena ibu tidak bisa melahirkan anak. Tapi kenyataannya, ibu bisa memiliki 4 anak. Namun ketika ibu sakit selama 2 tahun, nenek pun curiga jika ibu tidak berdoa kepada Tuhan untuk diberikan anak, namun berdoa dengan iblis. Lalu Mbah Budiman pun memberikan buku tulisannya sendiri. Tak lama seorang pria masuk. Pria tersebut adalah pasien pijat Mbah Budiman. Dan sebelum Rini pulang, Mbah Budiman berpesan, mereka tidak akan bisa mengambil salah satu dari kalian. Sesampainya di rumah, Rini heran dengan gelagat Bondi yang nampak aneh. Mulai dari dia makan menyendiri hingga ketika ia melihat Ian dan menatapnya dengan melotot. Malamnya Bondi dan Ian pun ditidurkan. Namun Ian di sana kesulitan untuk tidur. Saat Ian menatap ke arah Bondi, Ian takut melihat gelagat Bondi yang aneh. Ian pun berbalik. Namun saat Ian kembali menghadap Bondi, tiba-tiba... Dan karena Ian takut, Ian pun memutuskan untuk pergi dari kamar. Tapi baru selangkah saja Ian keluar kamar, ia mendengar suara ketukan pintu. Lalu Ian pun mengeceknya. Dan saat pintu dibuka, ternyata yang mengetuk pintu adalah... Ian pun lari, Lur. Namun sialnya, saat Ian akan lari, bajunya malah nyangkut dengan pengunci jendela. Tapi ketika makhluk tersebut akan masuk, entah kenapa makhluk itu seperti ditarik oleh sesuatu. Keesokan harinya setelah Rini bangun tidur, ia bingung mau ngapain. Lalu ia pun memutuskan untuk memutar rekaman lagu-lagu dari ibunya. Namun saat ia memutar salah satu rekaman, Rini bingung kenapa isi rekamannya seperti suara acara pemanggilan iblis. Kemudian ia memeriksa Bondi dan Ian di kamarnya. Namun Ian sudah tidak ada di kamar. Lalu Rini pun mencarinya. Akhirnya Ian ditemukan sedang tidur di dalam tempat pembuangan sampah rumahnya. Setelah Rini menenangkan Ian, Tony bertanya tentang buku yang diberikan Mbah Budiman kepada Rini. Namun Rini ternyata belum membaca buku tersebut. Lalu mereka berdua pun membicarakan isi buku tersebut. Di sana Tony terlihat heran jika yang ada dalam buku tersebut adalah hal yang sama seperti yang mereka alami dan anak terakhir yang akan diambil oleh iblis adalah Ian. Kemudian Tony juga heran kenapa dulu ketika ibu sedang membuat acara, pasti ada segerombolan orang tak dikenal yang datang. Lalu Tony menunjukkan foto mereka kepada Rini. Saat Tony mengatakan kepada Rini jika mungkin tak lama lagi Ian akan diambil oleh iblis, Rini malah tak percaya dengan tahayul seperti itu. Tak lama Ian datang dan mengisyaratkan jika Ian lapar. Rini pun mempersiapkan makan untuk mereka berempat.
Lalu ketika Rini sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba ia merasa ada yang bergerak di belakangnya. Dan saat Rini melihat, ternyata yang di belakangnya adalah kursi roda nenek yang bergerak sendiri ke sana kemari. Kemudian Rini pun memanggil Pak Ustadz untuk memeriksa rumah mereka. Namun Pak Ustadz tidak menemukan sesuatu yang berbau mistis di sana. Pak Ustadz justru bertanya keluarga Rini sholat atau tidak. Tony dan Rini pun menjawab jika mereka tidak ada yang sholat. Akhirnya Pak Ustadz menyuruh mereka untuk sholat. Singkat cerita, malamnya ketika Rini sedang mengambil wudhu, ia terus menatap keluar seakan ia memastikan jika tak ada makhluk yang mengintainya. Dan benar saja ketika Rini membasuh muka, ia melihat ada sosok putih yang melihatnya. Dan akhirnya Rini pun sholat. Di sisi lain ketika Ian di kamar, ia mendengar suara pintu terbuka. Dan di kamar itu juga Ian terus menatap Bondi seakan Ian paham jika ada yang tidak beres dengan Bondi. Ian pun memeriksa keluar kamar dan karena takut, ia pun lari kembali ke tempat tidurnya. Di sisi lain, Rini yang sedang sholat pun tak bisa khusyuk karena ia takut dan Rini juga merasa ada yang memperhatikannya. Bahkan di kamar Ian dan Bondi juga terjadi hal yang aneh lur. Di mana saat Ian melihat ke arah Bondi, terlihat sosok wanita yang sedang berada menatap ke arah muka Bondi. Saat Rini bangun dari sujud, terlihat ada sosok wanita yang juga ikut duduk tahiyat dengan Rini. Dan saat Rini selesai berdoa, tiba-tiba di depan Rini muncul sosok wanita berambut panjang. Akhirnya mereka sekeluarga pun memutuskan untuk menginap di rumah Pak Ustadz. Keesokannya Rini, Tony, dan Hendra membahas masalah semalam dan memikirkan cara agar Ian tidak diambil oleh para orang sekte pemuja setan. Lalu suara dering telepon pun terdengar. Kemudian Tony mengatakan informasi yang ia dapat dari buku Mbah Budiman. Informasi tersebut adalah anak-anak yang lahir atas orang yang bergabung dengan sekte pemuja setan bukanlah lahir dari suaminya, melainkan dari para orang-orang pemuja sekte tersebut. Lalu Hendra berniat pergi menemui Mbah Budiman karena yang telepon tadi adalah Mbah Budiman. Tadinya Tony ingin ikut, namun karena tidak dibolehkan oleh Hendra, Tony pun tidak jadi ikut. Kemudian Pak Ustadz berniat akan mengadakan pengajian di rumah Rini. Dan Pak Ustadz juga mengundang para warga untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di rumah Rini. Singkat cerita, Hendra pun sampai di tempat Mbah Budiman. Di dalam, Mbah Budiman memberikan tulisannya yang terakhir kepada Hendra agar Hendra memberikan tulisan tersebut kepada Rini. Dan Hendra tidak boleh membuka tulisan itu. Namun karena Hendra penasaran, Hendra pun bertanya kepada Mbah Budiman apa yang sebenarnya terjadi. Dan Mbah Budiman pun menceritakannya kepada Hendra. Setelah itu Hendra pun pulang dengan ngebut. Namun di perjalanan pulang ada seseorang yang akan menyeberang. Dan karena Hendra tak mau orang tersebut terluka, Hendra pun banting setir dan tiba-tiba di depannya ada sebuah truk yang membuat Hendra jatuh dan terseret truk tersebut hingga mati. Di rumah, Pak Ustadz kaget melihat anaknya dibawa pulang oleh orang dengan keadaan yang sudah tak bernyawa. Lalu Hendra pun dimakamkan. Malamnya saat Rini tertidur di meja makan, tiba-tiba jendela terbuka sendiri lur dengan keras. Dan saat Rini akan menutup kembali jendelanya, ia melihat ada seseorang di samping pohon. Dan tiba-tiba tangan Rini ditarik oleh sesuatu dari luar. Beruntung Rini masih bisa melepaskan diri. Kemudian datanglah ayah yang baru saja pulang dari kota, lalu mereka pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ayah memberitahukan kepada anak-anak jika mereka sekeluarga akan pindah ke rumah susun di kota. Tiba-tiba di malam itu terjadi hujan besar dan badai petir yang lebat. Lalu Rini bertanya kepada ayah tentang apa yang ayah katakan dengan ibu pada malam sebelumnya. Ayah menjawab jika ayah berbicara sayang pada anak-anak, namun sebenarnya ayah juga tak mau melibatkan anak-anak dalam penderitaan ini. Namun Rini yang masih belum percaya dengan perkataan ayah pun terus bertanya apa yang sebenarnya ayah katakan dengan ibu. Di sisi lain, ketika Tony sedang mengantar Ian untuk pipis, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup sendiri bersama Ian di dalamnya. Sontak Tony pun memanggil-manggil ayah. Ayah pun datang dan mencoba mendobrak pintu kamar mandi. Dan berhasil lur. Tapi saat masuk, Ian sudah dibawa ke dalam sumur oleh suatu sosok. Ayah pun ikutan nyebur untuk mencari Ian ke dalam sumur. Dan beruntungnya ayah berhasil menemukan Ian. Dan ketika ayah naik ke atas menggunakan pipa, tiba-tiba muncul sosok berambut panjang dari dalam sumur. Akhirnya ayah dan Ian pun berhasil selamat.
Tapi saat pintu rumah terbuka, terlihat ada sekelompok sekte pemuja setan mendatangi rumah mereka. Dengan sigap, Rini pun menutup pintu rumah mereka. Dan ketika ayah, Rini, dan Tony sedang mengintip sekte tersebut lewat jendela, tiba-tiba datang kursi roda nenek yang bergerak sendiri. Lalu kursi roda tersebut terlempar sendiri ke arah mereka. Dan saat ayah, Tony, dan Rini masuk ke suatu ruangan, tiba-tiba pintu ruangan tersebut terkunci sendiri. Sedangkan Bondi dan Ian masih di luar, Lur. Ian di sana terlihat ditarik oleh sesosok di kamar mandi. Hingga akhirnya Bondi mengumpulkan keberanian untuk menolong Ian. Dan saat itulah teror berhenti. Dan pintu ruangan tempat terjebaknya ayah, Tony, dan Rini kembali terbuka. Lalu ayah pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Lantas ayah keluar dan menantang para orang sekte tersebut. Namun Tony menarik ayah untuk kembali masuk ke rumah dan para orang sekte itu juga kemudian pergi. Keesokannya mereka beres-beres untuk pergi pindah ke kota, Lur. Dan mobil jemputan mereka akan datang jam 4 sore. Kemudian mereka pun memainkan musik untuk melepaskan jenuh mereka saat sedang menunggu lamanya mobil jemputan datang. Tak lama Pak Ustadz pun datang untuk mengucapkan selamat jalan atas kepergian keluarga Rini. Lalu Rini izin dengan ayah untuk pergi keluar mencari angin sebentar. Dan di luar, Rini menemukan biji-biji aneh yang ditinggalkan sekte kemarin malam. Hingga malam tiba, mobil jemputan mereka masih saja belum datang, Lur. Lantas Pak Ustadz pun meminta izin untuk tinggal bersama mereka sementara. Karena Pak Ustadz di rumah kesepian. Lantas saat Pak Ustadz, Bapak, Rini, dan Tony sedang minum teh bareng, tiba-tiba di dusun itu mati lampu. Kemudian Rini pun pergi mengambil lampu teplok. Dan di kamar saat Rini mencoba untuk tidur, ia kesulitan untuk tidur. Akhirnya ia pun membaca isi amplop dari Mbah Budiman yang dijatuhkan oleh Hendra. Ketika Rini membaca tulisan tersebut, ia pun kaget, Lur. Rini lalu pergi ke kamar Tony untuk memastikan jika Tony tak pernah diganggu oleh jasad sang nenek. Kemudian Rini memberitahu jika para orang sekte semalam datang bukan untuk mengambil Ian, namun memberi tanda pada penjemput Ian. Lalu suara lonceng ibu tiba-tiba terdengar dan Tony serta Rini pun mengeceknya. Dan benar saja saat mereka periksa, itu adalah arwah ibu yang kembali ke rumah. Di sisi lain, Bondi yang terbangun dari tidurnya melihat Ian yang juga sudah terbangun dengan menatap keluar jendela. Dan ketika Bondi bertanya Ian sedang ngapain, Ian pun menjawab jika Ian sedang berbicara sama teman-temannya. Bondi heran kenapa Ian tiba-tiba bisa berbicara. Lalu Ian pun keluar kamar dengan tertawa. Dan terlihatlah sosok di luar jendela. Di sisi lain terlihat Bondi yang sedang bersembunyi di bawah ranjang. Dan tiba-tiba nampak kaki sosok iblis yang masuk ke kamarnya. Dan di lain sisi Pak Ustadz yang ketiduran di meja makan melihat ada sosok yang masuk ke dalam kamar mandi. Lalu Pak Ustadz pun mengeceknya. Dan Pak Ustadz dikagetkan dengan penampakan sosok para pocong yang memegang sajam. Sedangkan ayah yang masih tertidur kaget saat ia berbalik dan melihat sang istri sedang tidur bersamanya. Lantas ayah pun keluar dan memanggil anak-anak untuk segera pergi dari rumah itu. Kemudian ketika di bawah mereka kaget saat melihat Pak Ustadz sudah berlumuran darah. Tak lama terdengar kembali suara lonceng ibu. Lantas Rini pun mengintipnya dan ternyata benar saja. Lonceng tersebut dibunyikan oleh ibu yang berhasil mengambil Ian. Dan saat ayah tahu jika Ian sudah diambil oleh para orang sekte itu, ayah pun keluar karena tidak terima Ian diambil oleh mereka. Tapi kemudian mereka pun kembali masuk karena para setan bersajam mengejar mereka. Di saat para setan hampir berhasil masuk ke rumah mereka, tiba-tiba Mbah Budiman datang menjemput mereka. Mbah Budiman pun mengajak mereka pergi menggunakan mobil, Lur. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu dan mereka juga sudah tinggal di dalam kota. Mereka pun kini bertetangga dengan orang timur barat yang nampaknya baik hati. Namun ternyata orang tersebut adalah anggota sekte pemuja setan. Dan film pun berakhir sampai di sini, Lur. Oke, terima kasih dulur-dulur SG Movie yang telah menyaksikan alur cerita ini dari awal sampai selesai ya. Sampai bertemu lagi di next episode dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.